يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, sama-sama kita niat ta'lim terlebih dahulu yang akan Al-Fajir pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifada والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور
al-mudhibi lin-nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, kita sudah masuk pada fasal tentang fardu mandi, ya, tentang wajib mandi. Yang pertama kemarin yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Nah, sekarang kita membahas tentang fardu mandi. Fardu salat ada, fardu wudu ada. Nah, sekarang fardu mandi. Apa artinya fardu? Artinya fardu adalah di dalam pengamalan, yaitu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, kalau kayak fardu wudu, fardu salat, fardu mandi, yakni kalau tidak dikerjakan tidak sah. Naam, qala al-musannif as-sari rahimahullah taala wa dama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin yamin. Faslun furudul ghusli syai'an. Ini adalah fasal di dalam menerangkan fardu mandi. Fardu mandi itu syai'ani, ada dua macam. Ada dua. Al-awwal an-niyah, yang pertama yaitu niat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini hadis hijrah ini. Hadis hijrahnya Nabi itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lil mar'ah fa hijratuhu, sampai pada akhir, yang intinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan tiap-tiap orang mendapatkan ganjaran dari apa yang dia niatkan, gitu. Maka siapa orang yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa orang yang hijrahnya karena wanita untuk dinikahi, maka dia hanya mendapatkan wanita itu, ya. Jadi berbicara tentang niat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya tiap amal-amal itu tergantung pada niatnya, maka niat hampir sebagian besar di dalam amal perbuatan itu menjadi salah satu fardu yang pertama. Wudu, rukun fardu wudu yang pertama adalah niat, hampir sebagian besar. Nah, maka fardu mandi wajib yang pertama adalah niat. Wa huwa an yanwiya raf'al janabah aw raf'al hadatsil akbar aw fardal ghusli aw nahwa dzalika inda ghusli awwal juz'in min badanihi. Yaitu niat di sini maksudnya ia berniat dengan mandinya itu niat mengangkat janabah, raf'al janabah. Ya, kalau dia junub, atau raf'al hadasil akbar, atau mengangkat hadas besar. Jadi kalau bahasa Indonesianya sahaja aku niat mandi hadas besar, mengangkat hadas besar. Au fardal ghusli, atau niatnya niat mandi wajib, sahaja aku niat mandi wajib, gitu. Au nahwa dzalik, atau semacam itu, gitu. Kapan? Yaitu inda ghusli awal juz'in min badanihi, yaitu ketika membasuh yang pertama kali daripada anggota badannya. Jadi niatnya itu pertama niatnya itu ketika air jatuh di anggota badan kita mana saja, ya. Dan wala takfi niat ghusli faqat, maka tidak sah kalau hanya niat mandi doang gitu. Saya niat mandi udah, apalagi nggak pakai niat, ya. Kenapa? Li'annal ghusla yakunu ibadah wa adah, karena mandi itu ada yang ibadah, ada yang adat. Ya, kebiasaan kayak kita mandi mau kerja, mandi bangun tidur, itu mandi adat, ngademin diri gitu.
Bikhilafil wudu. Nah, beda dengan wudu. Kalau mandi ada dua, ada mandi ibadah, ada mandi adat. Tapi kalau wudu enggak. Fa'inau tasir fi niyatil wudu faqat. Maka sah kalaupun seseorang cuma saya niat wudu, begitu doang tuh sah. Karena wudu adalah untuk ibadah. Li'annahu la yakunu illa ibadah. Karena wudu itu tidak ada kecuali di dalam ibadah. Tapi kalau mandi, ya mandi ada yang ibadah, ada yang ada. Paham kira-kira? Makanya kita nggak cukup, tidak sah kalau hanya niat mandi saja, nggak cukup. Wa tajibu ala sahibi salisil mani niyatu nahwil istibaha wa la takfihi niyatu raf'al hadas aw tahran. Kalau ada orang yang dia itu kayak salisil baul. Salisil baul itu beser. Dikit-dikit kencing, dikit-dikit udah kerannya udah dol. Nah ini gimana? Ada nggak salisil mani? Ada. Orang yang dikit-dikit keluar mani walaupun dia tanpa nafsu gitu. Nah kalau begitu mandinya nggak cukup dia niat raf'al hadas, nggak cukup dia niat tohara, tapi harus niat istibahah, sama kayak niat orang yang salisil baul. Walau nawal mughtasilu ghairu ma huwa alaih. Kalau seseorang yang mandi itu niatnya tidak yang seperti di atas yang ada di kitab tuh, nggak niat raf'al janabah, nggak niat raf'al hadasil akbar, nggak niat fardul gusli ya, karena wal junub seperti dia niat junub atau raf'al hadasil ayat awal agus fain kana mal galat sah. Tapi kalau dia niat mandi junub, niat mengangkat hadas, niat mandi haid, niat atau sebaliknya, meskipun itu salah dia tetap sah. Meskipun salah, kan yang benar adalah niat mandi wajib, bukan niat mandi junub gitu. Bukan niat hanya sekedar ngangkat hadas aja, tapi harus ada hadas akbar. Karena hadas ada dua, ada hadas asghar, ada hadas akbar, hadas kecil dan hadas besar. Nah, tapi itu sah. Wen kana amidan. Tapi kalau sengaja-ngaja, sedangkan dia tahu kayak ini, antum kan udah pada tahu nih. Sengaja begitu, niat mandi junub, itu in kana amidan lam yasih. Kalau sengaja-ngaja maka tidak sah. Wa dzalika litala'ubihi. Itu karena dia main-main. Nah, jadi antum nanti kalau mandi itu niatnya adalah raf'al hadasil akbar ya, atau nawaitu fardul gusli gitu. Saya niat mandi wajib gitu. Walau ijtama alaihi iddatu aghsal. Kalau berkumpul atas orang yang mandi itu beberapa mandi. Misalnya in kanatil aghsal wajibah kan ijtama 'alal mar'a ghuslu haid wa janabah kafat niyatu ahadihima. Maka kalau seseorang wanita misalnya dia mandinya mandi wajib, dia haid juga, junub juga ya, dia haid juga, udah kelar haidnya kan dia harus, terus dia juga junub. Nah gimana? Maka cukup dia niat salah satu dari keduanya, niat mandi haid ya udah cukup, atau niat mandi junub ya udah cukup, nggak usah pakai dua-duanya, cukup. Wa in kanat mandubah kajum'ah di wa'idin, seperti dan kalau dia mandinya adalah mandi wajib, kalau dia mandi sunnah, jadi ada yang mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi sunnah itu apa ya? Seperti mandi Jumat, mandi mau sholat Id, itu sunnah tuh. Tapi juga Jumat juga, Id juga. Misalnya kebetulan Idul Fitrinya di hari Jumat, kan boleh. Kita disunahkan mandi Jumat dari kapan? Dari terbit fajar. Jadi kalau kita kerja pagi, sehabis sholat subuh kita mau mandi terus berangkat kerja, di kantor kagak bakal mandi tuh. Nah niat sunnah mandi Jumat boleh tuh, pagi hari. Nah kebetulan ini Idul Fitrinya di hari Jumat. Nah
Fakadzalik, maka seperti itu. Karena ba'du maka juga sah kalau dua-duanya sunnah. Nah tapi wa in kana ba'duha wajiban wa ba'duha manduban, yang satu mandi wajib, yang satu mandi sunnah. Katakan dia itu di hari Jumat junub dan juga hari Jumat, berarti kan dia ini ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Kalau begini gimana? Fa in nawahuma ma'an hasala. Kalau dia niat secara bersamaan keduanya, maka dia hasala, dapat, dia boleh. Misalnya saya niat mandi wajib dan mandi sunnah Jumat, dapat tuh dia. Dua-duanya dapat, wajibnya dapat, sunnahnya dapat. Au nawa ahadahuma, atau dia niat salah satu dari keduanya, dia niat mandi wajib, assalamualaikum faqat, maka dia hanya dapat apa yang dia niatin. Misalnya contoh, orang junub di hari Jumat, dia mandi wajib doang, gak niat mandi sunnah Jumat, ya udah dia hanya dapat mandi wajib dan dia terhitung belum melakukan mandi sunnah Jumat. Atau sebaliknya, dia niat mandi sunnah Jumat tapi tidak niat mandi wajib, maka belum ada, karena dia belum mandi wajib. Paham kira-kira? Ini kalau yang satu wajib, yang satu sunnah. Tapi kalau dua-duanya wajib, mau niat yang pakai mana aja jadi. Kalau dua-duanya sunnah, mau niat secara bersamaan atau masing-masing juga jadi. Nah, tempat niat itu kapan? Itu indah ghusli awwali juz'in min badanihi, yaitu di awal pertama kali ia membasuh atau mencuci, membasuh daripada anggota badannya. Sawaun bada'an min alal badan, mau itu dia mulai dari anggota badan yang paling atas, misalnya dia mulai dari kepala, dia niat di situ, maka di situ dia mulai mandi janabah. Au min asfali, atau dari paling bawahnya, maksudnya kaki, dia mulai dari kaki dulu karena dingin. Itu mulai tuh dia niat tuh di situ, masuk niat, saya niat mandi wajib. Kenapa? La tertib fil ghusli, karena nggak ada tertib di dalam mandi wajib. Kalau wudu ada tertib, muka dulu, tangan dulu, mulai dari kaki sah nggak? Nggak sah. Mulai wudu dari tangan sah tidak? Nggak sah. Tapi kalau mandi wajib sah, dari mana aja ente mau mulai. Kalau ghasala juz'an min badanihi qabla an yanwiya summa nawa ba'da dzalik wajaba i'adatu ma ghasalahu qabla niyyah. Tuh. Kalau seseorang dia mencuci, membasuh bagian daripada anggota badannya sebelum dia niat, misalnya dia cuci tangan atau dia kaki dulu, tuh dia belum niat tuh, maka terus kemudian dia niat, pas di kepala dia niat, maka di kaki belum terhitung dibasuh. Paham nggak kira-kira? Maka ntar ulangin lagi tuh. Tapi nggak perlu ulang niatnya, ulang basuhannya. Paham kira-kira? Misalnya sekali lagi, kita baru masuk kamar mandi dingin, kita mau kaki dulu nih, kita mau cuci kaki dulu. Kalau di situ kita belum niat, maka ntar ulangin lagi. Paham kira-kira? Mau mulai dari mana dulu sih boleh sebetulnya, mau ketek duluan lagi. Paham kira-kira? Sah tuh. Nah, yang kedua, fardul ghusli sani, yang kedua, fardu mandi yang kedua adalah ghuslu jami'i sya'rihil kasifi wal khafifi wa jami'i basharatihi hatta matahta qulfatil aqlaf. Fardu yang kedua adalah membasuh seluruh rambut-rambutnya, yang tebal maupun yang tipis. Jenggotnya tebal mau jenggotnya tipis, semuanya harus kena. Bulu keteknya tebal, bulu keteknya tipis, semuanya harus kena. Beda sama wudu. Masih ingat nggak? Kalau wudu yang tebal sunnah, yang tipis wajib. Tapi kalau mandi mau tebal mau tipis wajib.
Paham kira-kira? Wa jami'i basaratihi, dan seluruh basarahnya, kulitnya harus kena dari ujung kepala sampai ujung kaki yang ada di balik kuku. Ya, itu semuanya harus kena tuh, mau kulit maupun rambut. Hatta matahta kulfatul aklaf, bahkan sampai yang ada di bawah kuluf, kemaluan. Kulfatul aklaf itu jadi kalau kita belum sunat itu semuanya tuh harus kena tuh, yang ada di balik kulit tersebut. Kan kalau kulit sunat, ingat, kalau belum disunat, maaf, kalau belum disunat kan ada tuh kulitnya, itu semuanya tuh harus kena tuh, luar dalam. Kalau udah sunat mah enak, udah rapih. Nah, palingan tinggal di lubangnya tuh. Nah, ini kalau berbicara tentang yang belum sunat, kulufnya, maka itu harus dibalik. Kenapa? Karena itu bagian zahir badan. Kalau bagian zahir badan wajib dibasuh dengan air. Nah, wala yajibu ghusla batina famin wa anfin. Maaf. Wala yajibu ghusla batini famin wa anfin wa farjin wa ainin. Maka tidak wajib membasuh bagian dalam dari tubuh kita. Seperti mulut, bagian mulut. Luarnya, bagian dalam itu gimana? Ya udah, kita tutup mulut kita. Nah, yang kelihatan luar itu namanya zahir. Yang nggak kelihatan itu namanya bagian dalam. Wanfin, begitu juga hidung. Hidung hanya bagian yang bisa dilihat oleh orang, itu disebut bagian zahir. Tapi dalamnya yang nggak kelihatan, maka itu disebut sebagai bagian batin. Wafarjin, dan kemaluan wanita, nggak perlu apa masukin selang terus airin air ke dalam-dalam, nggak, hanya bagian luar. Nah, bagian luar itu kemarin udah kita bahas. Bagian luar wanita gimana? Wa'inin, dan mata, nggak usah pakai dimasukin air gitu, nggak usah, udah hanya bagian luar aja. Nah, ini nih kalau kita merem, ini semuanya nih, dan melek yang kelihatan kulitnya itu baru adalah bagian luar. Malah bal la yusannu ghuslu batinil ain 'anil hadas, bahkan tidak disunahkan membasuh bagian dalam mata daripada hadas. Ya, hadas kecil ataupun hadas nggak ada sunnah. Oh, kali biar sempurna, nggak ada kesunahannya begitu. Paham nggak? Bikhilafihil najasa, beda kalau karena najis. Mata kita naudzubillah min dzalik, mata orang atau dikencingin tuh dia matanya ambil kodok misalnya, kan najis tuh. Nah, itu boleh dibersihin. Wajib, maka bahkan wajib untuk dibersihkan. Kenapa? Li'anna najasata aglas, karena najis itu lebih berat. Nah, itu. Nah, jadi kesimpulannya, niat mandi wajib ada berapa? Maaf, bukan niat mandi wajib. Fardu mandi wajib ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh seluruh tubuh kita dengan air, meratakan, takmimul badan, meratakan seluruh anggota badan kita dengan air. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya mandi. Jadi ada fardu-fardunya mandi, ada sunnah-sunnahnya mandi. Sunnahnya mandi yang pertama yaitu siwak, bersiwak. Sebagai kias terhadap wudu. Wudu sunnah juga bersiwak. Wat tasmiyah, dan membaca bismillah. Makrunatan biniyah, jadi membaca bismillah itu dibarengi dengan membaca niat. Jadi bismillah nawaitu fardul ghusli, ya. Wala yaqsidul junub wa nahwuhu bitasmiyatil Qur'an. Jangan bertujuan dengan membaca bismillahnya Al-Qur'an, bal yaqsidul dzikra faqat. Maka hendaknya ia hanya bertujuan zikir saja. Di kamar mandi niatnya zikir, jangan niat baca Qur'an.
dan itu pun di dalam hati karena niat adanya di dalam hati. Ayutlak atau dia mutlakkan nggak ada tujuan, hanya baca bismillah. Fain qasadal Quran wahdah, tapi kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim bertujuan untuk membaca Al-Quran semata, awil Quran ma'adzikri atau bertujuan baca Quran sekaligus sama berzikir, haruma, maka dia haram. Paham kira-kira? Jadi gimana? Ya udah baca bismillahnya, niatin zikir aja, dibarengin dengan niat. Annal aulahuna, kalau di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi, di situ yang lebih bagus itu baca bismillah aja, nggak usah ditambahin ar-Rahman ar-Rahimnya, udah bismillah nawaitu gitu, jangan ditambahin ar-Rahman dan ar-Rahim. Nah, wal wudu qabla al-ghusli, sunnahnya lagi wudu sebelum mandi. Jadi sebelum mandi tuh kita wudu dulu tuh sunnah. Wa ta'ahudul ma'atif, dan memperhatikan lipatan-lipatan badan. Kaibit seperti ketiak, ketiak tuh gosok-gosok di situ tuh. Terus lipatan perut yang gemuk, perhatiin kalau kita punya pusar bolong, nah, pusar tuh masukin jari kita basah, gitu. Hah? Wa udunen, dan juga telinga nih, balik telinga nih yang atas nih. Ini perhatiin nih, jangan sampai lewat, harus kena air semuanya. Wa takhlilus sya'ri, dan sunnahnya lagi yaitu menselah-selahkan rambut. Maksudnya jari kita ini begitu tuh. Masuk gitu, terus kalau tebal panjang begitu-gituin tuh, biar masuk air semuanya sampai kulit dan semua bagian rambutnya kena, karena wajib semua kulit, semua rambut yang ada di tubuh kita terbasuh dengan air. Wadalku, dan menggosok, kalau mandi tuh menggosok, sunnah tuh sama kayak wudu menggosok sunnah. Tapi boleh nggak kalau mandi kita begini aja gitu? Boleh, tapi nggak ada sunnah, maka sunnahnya digosok. Wa taslis, dan meniga kalikan tiap-tiap bagian. Di sini kaifiyatul ghuslil masnunah, tata cara mandi wajib yang sunnah. Disunahkan di dalam mandi wajib an yabda'a bi ghuslil kafain, hendaknya ia memulai dengan membasuh kedua tangannya. Jadi dimulai dengan membasuh kedua tangan. Bismillah. Kemal farji, kemudian kemaluan, wa ma hawalihi, kemudian sekitar kemaluan. Itu dulu tuh. Jadi gosok tangan, kemaluan, kelar, sekitarnya keluar. Summa yatamat badu wa yastansiku, kemudian ia kumur-kumur dan masukin air ke dalam hidung. Niatnya gimana? Niat sunnatul ghusli. Saya niat mengerjakan sunnah mandi. Kemudian setelah itu ya tawaddo, dia berwudu. Jadi habis kita bersihin lagi nih semua tadi udah kita kumur-kumur, udah masukin air ke dalam hidung, kita wudu. Kita niat wudu. Setelah itu mandi ya ta'ahudul ma'atif, dia perhatikan lipatan-lipatannya terlebih dahulu tuh, itu yang kalau bisa didahuluin tuh, yang lipatan-lipatan. Sama yukhallilu usulus sa'ri salasan biadin mablulah, kemudian ia selah-selahkan pongkol-pongkol rambut atau bulu sebanyak 3 kali dengan tangan basah. Sama yufidul ma'a ala ra'si, kemudian ia tuang air di atas kepalanya.
Oh, jadi gini. Setelah dia wudhu, dia nggak langsung mandi, tapi dia langsung membasuh lipetan-lipetan dulu, ketek, perut, telinga. Habis itu dia selah-selahkan rambut, jarinya ke rambut-rambutnya dalam keadaan tangan tersebut basah dari awal. Ya, mulai dari dia lipetannya apa segala macam. Kemudian kalau udah rapi itu semua, baru dia tuang airnya tuh dari kepala, kemudian ke bagian kanan depan. Ini sunahnya nih, bagian tangan, bagian depan yang kanan, kemudian belakangnya yang kanan, kemudian bagian depan yang kiri, kemudian bagian belakang yang kiri. Dan itu sebanyak 3 kali. Udah begitu tuh. Nah, setelah itu langsung sholat boleh, selama dalam mandi tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhu. Paham nggak? Misalnya lagi pas di tengah-tengah mandi, habis kita kelar wudhu, kita mandi. Di tengah-tengah mandi kita kentut, atau kita buang air kecil, atau tangan kita nih, telapak kita menyentuh kemaluan. Nah, maka kalau mau langsung sholat wudhu. Tapi kalau nggak ada hal-hal yang membatalkan wudhu, itu bisa langsung buat sholat, bisa langsung buat megang Al-Quran, nanti suci udah saat itu. Paham kira-kira? Nah, itu sekian fasal yang menerangkan tentang wajib-wajibnya mandi dan sunnah-sunnahnya mandi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Besok kita masuk dalam syarat-syarat bersuci dari 2 hadas. Ada pertanyaan soal mandi? Kalau ada silakan bertanya, kalau nggak ada kita tutup bersama. Nah, ayo Ustaz Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sampo itu hanya sudah menjadi biasa kita dalam mandi ya. Itu nggak menjadi sunnah, malah nanti jadi bahaya. Makanya yang baik itu ratain dulu dengan air nih, baru sampoan, baru sabunan. Gitu satu itu. Iya. Enggak, yang ingat yang wajib dan yang sunnah tadi udah kita bahas. Ternyata di situ tidak ada pakai sampo, tidak ada pakai sabun. Gitu satu itu. Memang kalau badannya bau, dia jadi sunnah juga tuh ntar sampoan, jadi sunnah juga ntar dia sabunan. Ya, kenapa ya? Karena Allah itu mencintai hal-hal yang indah. Makanya orang kalau bau bacotnya nggak boleh sholat jamaah. Paham ya kira-kira ya? Jadi nggak wajib dan tidak sunnah pakai sampo, pakai sabun. Ya. Ya itu sama kayak siapa namanya, kayak wudhu, tetap basuh dengan air yang sehat, yang sakit dilewati nantinya tayamum. Kalau lukanya ada di anggota wudhu, ngerti ya? Nah gitu. Jadi dia tetap tayamum. Kalau nggak di anggota wudhu nggak apa-apa. Orang kagak ngaji mah kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Mas Ril. Enak mandi. Cukup? Ya udah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah.
المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه يكافي مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشقني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عاشقني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عاشقني والدرجي الله الله يالله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار الله الله يالله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول الله الله يالله يا ربي صلي على المختار طه الرسول بفضل الله بجود الله كل حاجة قبول